Aksi peringatan Hari Perempuan Internasional di Jalan Semeru, Kota Malang berakhir ricuh. Sejumlah massa aksi terpaksa ditangkap polisi karena melakukan perlawanan petugas dan merusak kendaraan dinas. Puluhan massa mahasiswa yang hendak melakukan aksi demonstrasi peringatan Hari Perempuan Internasional di Jalan Semeru, Klojen, Kota Malang dibubarkan paksa petugas. Pembubaran massa aksi ini dilakukan karena tidak mengantongi izin pelaksanaan aksi. Menolak dibubarkan, mahasiswa terlibat tawuran dengan puluhan petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang bertugas. Petugas yang berhasil memukul mundur massa, kemudian sekelompok mahasiswa dari AMP menyebarkan spanduk menolak Otsus Papua. Petugas yang menilai adanya indikasi makar langsung membubarkan dan menangkap massa dan menaikkan ke truk untuk dipulangkan. Sempat terjadi saling pukul saat akan dinaikkan ke truk polisi. Bahkan massa aksi merusak kaca truk polisi. Petugas terpaksa menangkap sejumlah massa aksi karena dinilai sebagai provokator. Kapolresta Malang Kota mengatakan bahwa aksi mahasiswa ini tidak berizin, sehingga dibubarkan. Kapolresta juga mengakui sejumlah massa yang melakukan perusakan mobil polisi ditangkap dan akan diproses hukum. Sementara itu hingga Senin siang, sejumlah massa yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota. Saya ingin menyampaikan bahwa saya dengan Pak Dandim bersama dengan seluruh petugas pengamanan, masuk juga dari Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Kegiatan hari ini sejatinya adalah permohonan kegiatan dalam rangka International Women Day. Niatnya mulia, kami sudah lihat. Tetapi kami tahu bahwa ini hanya akal-akalan. Ini hanya upaya tipu muslihat dari kelompok AMP, kelompok IPMAPA yang ingin supaya merdeka, yang ingin menolak Otsus. Ini agendanya. Karena kita sudah tahu, dan ini juga dalam masa pandemi Corona, PPKM Mikro, kita tidak mengizinkan adanya pertemuan perkumpulan massa. Dan ini tadi disampaikan oleh Satgas, rekan-rekan mungkin mendengar. Satgas berulang-ulang, ya dari Satpol PP, dari Polres, dari Kodim menyampaikan berulang-ulang untuk membubarkan diri. Tapi Anda lihat, yang ada adalah apa yang mereka lakukan. Justru mereka tidak mau bubar, mereka membentangkan spanduk tolak Otsus dan kemerdekaan Papua. Sudah jelas, agenda ini adalah agenda tipu-tipu. Jadi agenda untuk unjuk rasa terkait dengan Hari Perempuan Internasional itu hanya agenda tipu muslihat. Yang mereka lakukan adalah demo terkait dengan kemerdekaan Papua dan juga terkait dengan penolakan Otsus tahap kedua. Simon Alfredo melaporkan. Jalan Provinsi Malang Kediri terputus akibat terkikis sumber air, berdampak pada aktivitas roda perekonomian warga Kabupaten Malang. Jalan tersebut satu-satunya akses jalan untuk mengangkut hasil pertanian warga. Selain sebagai akses angkutan pertanian warga, jalan tersebut merupakan jalur trayek angkutan bus dari Malang menuju Kediri dan juga Jombang. Seperti inilah perbaikan jalan putus di kawasan Desa Ngeroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. Pengerjaan perbaikan dikebut agar roda perekonomian warga tidak terganggu karena akses jalan ini satu-satunya akses lalu lintas dari Malang menuju Kediri. Putusnya jalan ini selain berdampak pada aktivitas angkutan umum, jalan raya dari Batu menuju Kasembon juga berdampak roda perekonomian warga Kabupaten Malang, khususnya di 3 kecamatan yakni Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Karena di lokasi jalan putus tersebut ditutup dengan akses kendaraan roda 4. Untuk menghindari dampak semakin parah roda perekonomian warga Kabupaten Malang, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur berjanji akan mempercepat proses perbaikan dalam waktu 1 minggu dengan cara memperkuat badan dan plengsengan jalan tersebut. Sementara dampak nyata akibat jalan Provinsi Malang Kediri putus, akses kendaraan Malang Kediri terpaksa ditutup dan sebagian kendaraan diarahkan lewat jalan kampung sebagai jalan alternatif. Hingga saat ini, jalur Provinsi Malang Kediri masih difungsikan hanya untuk akses kendaraan roda 2. Dan rencananya jalan tersebut kembali bisa dilalui kendaraan roda 4 diestimasikan dalam 14 hari ke depan. Dikasih dinding penahan, jadi pakai pasangan batu kali lebar 2 meter dan di depannya nanti ada beton pelindungnya air itu. Dan nanti karena ini tanahnya lembek, jadi airnya tanahnya itu dikeluarkan, kemudian diurut dengan siltu.
masalahnya adalah ini karena banyak mata air, jadi penanganannya agak sulit ya. Di airnya itu kan banyak yang berpasir sehingga kalau kena air itu menjadi longsor. Yanto Yancong melaporkan. Penutupan Jalan Raya Lebak Sari Ngeroto untuk roda 4 atau lebih berdampak pada ramainya jalan alternatif Sebaluh Pujon Kidul sampai dengan Sukomulyo. Buka tutup jalan diberlakukan karena badan jalan tidak lebar dan banyak tanjakan serta tikungan, sehingga rawan terjadinya kecelakaan. Beginilah pemandangan yang terlihat di jalan alternatif penghubung Pujon menuju Ngantang, Kabupaten Malang. Penutupan akses jalan di kawasan Jalan Raya Lebak Sari Ngeroto Pujon berdampak pada ramainya jalan penghubung Sebaluh menuju Sukomulyo maupun Bendosari. Kondisi jalan yang tidak begitu lebar ditambah kontur jalan banyak menanjak dan menikung tajam harus diwaspadai pengguna jalan. Badan jalan mulai dari masuk batas wilayah Desa Sukomulyo di beberapa titik tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4 atau lebih dari 2 arah yang berlawanan karena badan jalan sempit dan banyak terdapat jurang yang tidak ada pengaman sama sekali. Kendaraan yang melintas sebelum masuk Sukomulyo diberhentikan untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan sehingga penumpukan kendaraan terjadi. Tidak hanya itu, akibat ramainya kendaraan yang melintas, pinggir jalan raya Pujon Kidul juga sudah mulai mengalami kerusakan, khususnya di pinggir jalan akibat seringnya dilintasi kendaraan pada saat bersimpangan. Menurut salah seorang warga, kepadatan jalan mulai berlangsung sejak pagi hari sampai dengan malam dan buka tutup jalan diberlakukan untuk keamanan dan kelancaran arus kendaraan. Di lokasi antrian panjang kendaraan, baik roda 2, roda 4 pribadi maupun truk pengangkut sayur dan lainnya terjadi karena menunggu giliran jalan. Banyak pihak berharap ada pengamanan atau pengatur lalu lintas di sepanjang jalan karena jalan menanjak dan menikung rawan terjadinya kecelakaan. Truk berat tidak kuat naik dan menimpa kendaraan di belakangnya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, terlebih di beberapa titik jalan masih belum dilengkapi dengan penerangan jalan umum. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala akses jalan untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih pasca penutupan jalan utama Ngeroto Pujon, berdampak pada turunnya sebagian komoditi sayuran di Pasar Mantung Pujon. Para pedagang sayur yang akan menuju Kediri, Blitar, dan Jombang harus mencari jalan alternatif pasca penutupan akses jalan tersebut. Penutupan akses jalan utama penghubung Pujon menuju Ngantang untuk kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh pada harga sayuran di Pasar Mantung Pujon. Harga sayuran ini sebagian mengalami penurunan akibat stok sayuran dari petani tidak terserap maksimal oleh para pembeli. Para pembeli atau pedagang cenderung mengurangi pembelian sehingga terlihat ada sebagian petani penjual yang keluar pasar dengan masih membawa sayuran. Di dalam Pasar Mantung juga terlihat berbeda dari hari biasa. Kendaraan pengangkut sayur memenuhi area dalam pasar sampai dengan pukul 8.30 pagi. Selain kendaraan roda 2, juga terlihat roda 4 maupun truk penuh sayur yang siap dibawa ke beberapa kota di Malang Raya maupun Jawa Timur. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, akibat penutupan badan jalan sangat mengganggu aktivitas terutama kendaraan pengangkut sayuran, khususnya yang akan menuju ke Blitar, Kediri maupun Jombang. Para sopir ini harus mencari jalan alternatif yang jarak tempuhnya bisa semakin jauh dan juga lama. Di lokasi Pasar Mantung terlihat bongkar muat sayuran sangat ramai dan stok sayuran yang diperjualbelikan juga terlihat cukup melimpah sehingga harga jual mengalami penurunan 10%. Seperti sawi putih, dari harga Rp4.000 per kilogramnya kini turun menjadi Rp3.500 sampai dengan Rp3.800 per kilogramnya. Iwan Hikmawan melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perkampungan, warga RW 2 Kelurahan Dinoyo melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh perkampungan di wilayah RW 02 Dinoyo. Statusnya masuk zona kuning karena ada sejumlah warga yang terkena COVID-19. Warga RW 2 yang dibantu anggota Pemuda Pancasila Dinoyo melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh wilayah perkampungan RW 2 Kelurahan Dinoyo. Dengan menggunakan alat penyemprotan lengkap, warga dan Pemuda Pancasila menyemprotkan desinfektan di seluruh jalan dan halaman rumah warga. Penasihat MPC PP Malang Junari mengatakan bahwa penyemprotan ini merupakan upaya mencegah COVID-19 di wilayah RW 2. Dalam penyemprotan tersebut, total 8 RT yang disemprot cairan desinfektan. Sementara itu, Lurah Dinoyo Dwi Hermawan mengucapkan terima kasih kepada PP Dinoyo yang melakukan penyemprotan tersebut.
Sebelumnya, wilayah RW 2 dan Kelurahan Dinoyo masuk dalam zona kuning karena sejumlah warga terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Untuk itu, dengan adanya penyemprotan tersebut dapat mengembalikan wilayah Kelurahan Dinoyo menjadi zona hijau. Sementara itu, selain penyemprotan desinfektan, di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Semoga kedepannya bisa berlanjut ke RW-RW yang lain. Kalau minggu kemarin di RW 2 ini memang ada warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Alhamdulillah untuk minggu ini telah melaksanakan isolasi mandiri dan bendera di wilayah RW 2 zonanya sudah berubah menjadi zona hijau. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan kembali melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Kali ini vaksinasi dilakukan kepada pelayan publik yang belum tervaksinasi, antara lain pelayan keagamaan, kantor, lembaga vertikal, kantor dinas di bawah naungan Provinsi Jawa Timur, guru, lansia, dan juga sektor pariwisata. Beginilah proses vaksinasi COVID-19 tahap kedua dengan sasaran pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu. Vaksinasi COVID-19 ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor pelayanan publik karena pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 dengan sasaran pelayanan publik termasuk Polri, guru dan pelayanan publik lainnya seperti sektor pariwisata dan aparatur sipil negara Senin pagi dilaksanakan di 9 titik tempat kesehatan di wilayah Kota Batu. Diharapkan meskipun sudah banyak yang telah divaksin COVID-19, Dinas Kesehatan berharap masyarakat untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak dan memakai masker. Jadi yang kemarin datang lagi ada 620 file. Jadi yang diutamakan yang belum selesai kemarin untuk TNI Polri, jadi diselesaikan. Kemudian sesuai dengan rincian tahap 2, jadi kita masih untuk masyarakat dengan pemberi pelayanan publik. Jadi ada ASN, ada pelaku untuk usaha pariwisata, juga pedagang pasar. Tapi memang masih bertahap, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. RT, RW di desa, kecamatan juga. Yanto Yancong melaporkan. Mengevaluasi program kerja sekaligus sebagai kewajiban organisasi bertempat di Aula Serbaguna Kantor PCNU Kota Batu dilaksanakan kegiatan Musyawarah Kerja Cabang atau Muskercap 2 PCNU Kota Batu Minggu 7 Maret 2021. Musyawarah Kerja Cabang atau Muskercap 2 PCNU Kota Batu dilaksanakan untuk mengevaluasi program kerja pengurus sekaligus sebagai kewajiban organisasi. Muskercap 2 ini mengambil tema meneguhkan khidmat jami'iyah untuk mengembangkan aswaja dan kemandirian NU. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marjuki Mustamar, Rois Syuriah PCNU Kota Batu Kiai Haji Abdullah Thohir, dan Ketua Tanfiziah PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono SHMM beserta para pengurus serta pemerintah dan Porkopimda Kota Batu. Diwakili oleh Wakil Wali Kota Batu, Insinyur Punjul Santoso, Wakapolres Batu Kompol Suharsono, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Kartika Trisulandari. Kegiatan Muskercap 2 ini diikuti oleh lebih 100 peserta dari pengurus Majelis Wakil Cabang NU, pengurus ranting, Badan Otonom NU diantaranya Muslimat NU, Patayat, Pemuda Ansor, IPPNU, Pagar Nusa, dan Badan Otonom lainnya. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Suhabul Waton, dan pembacaan doa. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tanfiziah PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono. Dalam sambutannya mengungkapkan kegiatan Muskercap 2 ini untuk evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan dan yang masih tersisa untuk 2 tahun ke depan. Sementara itu dalam sambutannya Muskercap 2 akan semakin meningkatkan sinergitas antara PCNU Kota Batu dengan pemerintah untuk kemajuan Kota Batu. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan singkat terkait COVID-19 di Kota Batu yang disampaikan oleh Wakapolres Kota Batu Kompol Suharsono. Memasuki Maido Hasanah, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marjuki Mustamar
mengajak warga NU Kota Batu untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi NU seperti kenduren, tahlilan, tibaan, agar silaturahmi semakin kuat sehingga umat tidak mudah diobok-obok oleh pihak lain. Acara diakhiri dengan penyerahan kartu NU atau kartu anggota NU oleh pimpinan wilayah NU Jatim kepada Ketua Tanfijiyah PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono dan penyerahan piagam penghargaan yang diterima oleh Wakapolres Batu dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Pagi ini muskercap kedua Nahdlatul Ulama Kota Batu bisa digelar sebagai bentuk tanggung jawab secara konstitusional organisasi bahwa di setiap tingkatan dalam satu periode sedikitnya menyelenggarakan rapat kerja atau musyawarah kerja 2 kali minimal dalam satu periode. Sedangkan di PCNU Batu sudah pernah menyelenggarakan rapat kerja 1 kali dan ini rapat kerja yang kedua. Dengan demikian secara tertib organisasi PCNU Kota Batu sudah bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian kalau kita lihat dari kehadiran para peserta juga sudah lumayan bagus, artinya sudah memenuhi persyaratan atau memenuhi quorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Agenda ini diikuti oleh pengurus cabang, pengurus MBC, pengurus ranting, dan pengurus cabang badan otonom dan lembaga yang jumlah pesertanya hari ini kurang lebih 150 orang. Semoga sukses dan bisa berjalan dengan baik. Hari ini kami mewakili pemerintah Kota Batu hadir di musyawarah kerja cabang kedua PCNU Kota Batu. Harapannya yaitu agar supaya musyawarah cabang ini menelurkan hasil-hasil yang luar biasa, terutama untuk pasca pandemi 19. Berikutnya yang kedua yaitu adanya sinergitas dari semua stakeholder yang ada di PCNU, oleh pengurus cabang, MBC, pengurus ranting maupun panum-panumnya untuk bagaimana bekerja bersama-sama dan bekerja sama dengan pemerintah daerah agar apa yang disampaikan oleh Pak Budiono selaku Ketua Tanfijiyah bahwa NU Kota Batu adalah organisasi yang besar, organisasi untuk ahli sunnah wal jamaah. Iwan Hikmawan melaporkan.